Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita di suasana libur. Kita senang sekali kita kedatangan seorang tamu dari Makassar, dari Sulsel. Beliau adalah pemerhati irigasi. Mungkin bahasanya gitu ya, Pak Eko. Pak Eko ini adalah senior saya di waktu saya di PSDA di irigasi, dan beliau lagi mengadakan touring, kebetulan mampir di Mamuju. Ya, mungkin perkenalan dulu, bisa langsung aja dengan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Firman dan keluarga di Mamuju ini. Jadi saya nama Eko Taruno. Saya asal dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tahun 1968 saya ditugaskan di Sulawesi Selatan. Tahun 1969 saya ditugas alihkan ke Pindrang, Kabupaten Pindrang untuk irigasi Sadang. Ya. Kemudian tahun 1974 sampai 78 saya tugas belajar di ITB Bandung. 74. Ya, 74 sampai 78 ya. Itu Tugas belajar S2. S1 satunya. ya. Di ITB. Ya. Ya, di sana ada namanya program D3 ya. Jurusan Jurusan sipil basah istilahnya. sipil bahasa. Sipil basah itu pengairan ya. Oke. Habis itu pulang lagi Kembali pulang ke daerah Pemutus. Lantas 1979 saya ditugaskan pengairan di Kabupaten Brunei sampai 2019 1979 sampai 1981 ya. Tarik ke Kanwil ya. Dari Sekarang Kanwil. udah pensiun. Saya pensiun tahun 2002 ya? Ya. Udah 20 tahun yang lalu. 21 tahun insya Allah. Ya, jadi informasinya guys bahwa saya pernah membuat kegiatan pelatihan tentang pengelola pintu air ya. Iya. Pelatihan penjaga pintu air. Iya. Untuk tingkat PPA ya, tersier. terampil. Ya, iya. Iya, jadi Pelatihan ya. pelatihan ini kita mengundang dari Makassar karena kita terbatas di Sulbar ini, belum ada yang berkompetensi punya sertifikatnya Iya. sebagai struktur, dan kita mengundang Pak Eko. Pak Ya, Eko ini benar ya. waktu Sulsel masih gabung dengan Sulbar juga, Iya. dan Pak Eko punya pengalaman tentang Maloso kiri Maloso kanan. Iya betul. Itu ya. Pak ya? Iya. Terus beberapa ya. irigasi yang ada di Sulselbar ini. Ya, tahun 2000 sampai 2003 saya bergabung di PT Vira Makarya yang menangani proyek irigasi Maloso. Maloso. Ya, setelah itu tahun 2003 sampai 2009 saya bergabung di konsultan Nippon Kui untuk menangani Nippon. Ya, Nippon Kui untuk Sulawesi Selatan. Saya ditempatkan di Sadang juga di Pindrang. Lantas tahun 2010 sampai 2012 saya ditarik ke Nippon Kui Jakarta 3 tahun dengan wilayah kerja saya 6 provinsi, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, 6 provinsi. Banyak juga ya Pak De ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, Ada saya peningkatan situ ya. saya manggilnya Pak De ini. Kawan-kawan. Istilah kalau di Jawa Pak D itu berarti saya ini keponakan saya ini dari Kakaknya dari orang tua. Adik dari orang tuanya dia itu adik saya, Pak D. Iya, Pak D. betul. Kalau Ya, biasanya manggilnya Pak De. kalau dia anaknya dari kakak saya berarti dia panggilnya Pak Le gitu. Pak Le ya. Oh iya. Kalau Pak D itu berarti orang tuanya adik. Soalnya anak-anak di pengairan juga manggilnya Pak De biasanya. Jadi saya ikut panggil Pak De juga. Padahal
ada. Pak Eko ini pernah ketemu dengan ibu saya Iya, iya. waktu di Sulsel. Iya, jadi Pernah ketemu juga dengan Andi Nonci, Iya. kakek saya. Iya. Bayangkan Jadi pernah betul. sekantor dengan kakek saya, Iya. ibu saya, dan sekarang hubungan Iya. kerja dengan saya. betul. Iya. Makanya ini saya panggil anak saja. Anak Firman. Jadi waktu tahun 68 ditempatkan saya di Sulawesi Selatan. Saya ditempatkan di Mes Dr. Sutomo, Mas PU Dr. Sutomo. Dr. Stomo, Di situ ada tinggal Pak almarhum Haji Nonci. Haji Nonci. Bagian keuangannya PU Sulsel yang sangat disiplin sekali. Iya. Kemudian ayahanda beliau itu masih bujang waktu itu namanya Pak Makmur. Makmur Nonci. Ya, Pak Nonci, kepala pegawai bina marga. Iya. Nah, setelah kawin sama ibundanya itu Pak Ibu Mulyana Esa itu akrab sekali karena saya dari Pengairan, beliau cipta karya, tapi akrab karena sama-sama kursus dalam analisis jabatan. Oh, Begitu. Oh, kepegawaian. Ya, kepegawaian. Gitu Sekretariat jadinya. Iya. Jadi sudah 3 generasi nih Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini saya anggap anak. Beliau waktu ketemu di PO Sulbar, Ya. dia ceritakan tuh langsung saya tanggap tuh, saya akrab Langsung sekali. connect ini. Saya akrab sekali itu. Iya. Ya. Jadi 3 generasi ini pengalamannya luar biasa. Insya Jadi Allah, ya, insya Allah. tentang irigasi kita banyak belajar. Iya. Bagaimana irigasi yang ada Iya. di Seka-Seka, Iya, seka. di Maloso, kemudian di kewenangan provinsi itu ada di Lakejo. Iya. Bantalaka juga pernah ke sana, Pak? Belum, mungkin baru itu. Pasangkayu. Belum. Hmm. Belum ya. Belum sampai ya. Soalnya sekarang Pak Eko ini kebetulan lagi touring. Iya. Iya, ini emisinya apa ini Pak Eko? Touring irigasi ini gimana sih sebenarnya ini Pak Eko? Gimana tuh? Iya, jadi begini, saya waktu dinas itu memang menangani urusan studi banding dari teman-teman yang lomba irigasi. Mulai dari pembinaan, lantas ada lomba, ada program studi banding. Ini satu paket DIP ini, selama 5 tahun. Dari hobi itu dan juga dari bakat hobi juga keirigasian. Tadi sampaikan sebagai pemerhati yang saya memperhatikan kondisi sampai sekarang itu saya perhatikan. Jadi saya membuat satu schedule rutin rute untuk saya keliling Indonesia dalam rangka. Ini baru terrealisasi ini atau pernah memang sih gitu? Baru. Jadi rute saya yang pertama adalah rute uji coba. Itu dari rumah ke Selayar sampai rumah itu 4 hari saya tempuh jarak 648 km. Naik motor? Iya, naik motor. Nah, ini sekarang dari rute uji coba itu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin perlu ada mobil motornya gimana, kelengkapan apa-apa saya berbagi. Baru jalan ini rute 1 itu Makassar, Mamuju, Palu, Toli, Manado, nanti Bitung, Gorontalo, turun ke Poso, ke kiri ke Lubangkai, nanti Morowali, Bungkul, lantas Kendari, muter Kolaka, jadi turun ke Sorowako, langsung Luwu Selatan, Luwu Timur, Utara, Palopo, langsung ke Makassar. Nah, rute selanjutnya yaitu NTT, NTB, Bali, Jawa, nyebrang Sumatera sampai kilo 0 Indonesia di Pulau Sabang. Sabang. Nah, balik ke Makassar. Rute selanjutnya Maluku Papua. Utara, Papua. Mudah-mudahan aman saya bisa ke provinsi Papua Tengah itu yang jadi masalah baru, itu ya. Karena ada Papua Tengah juga. Ada 6 provinsi sekarang di Papua ya. Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Utara, Papua Tengah dan Papua Selatan. 6 provinsi sekarang yang sudah diundangkan itu. Iya, Papua Pegunungan. Iya, itu Papua Tengah namanya. Papua Tengah itu. Papua Pegunungan itu Papua Tengah, provinsi Papua Tengah. Gitu ya. Nah, Jadi nanti bakalan ke sana juga. Insya Allah.
Jadi dari sini itu ke rute Manado sudah, dulu? ya rute itu sudah terjadwal. sudah diketik, sudah ada 9 halaman tuh rute itu saya. Sudah diketik. Iya sudah. Itu non-stop atau Ya kalau posnya di Makassar mungkin istirahat ya barang dulu? seminggu 1 bulan gitu baru start lagi. Artinya Fit dulu ya? ya pos itu Ya. Makassar ya mungkin ada urusan keluarga yang mau ditata-tata, Betul. cucu atau dan anak dan sebagainya begitu ya. Iya. Tapi hebatnya pemirsa karena Pak Eko ini naik motor. Naik Motor sendiri lagi. Iya. Iya. Pakai ransel Pak Eko? Ada tas Ada box? pakaian, Atau di box ada ya ada box itu untuk makanan sama obat-obatan, ada ronsel pakaian di belakang saya, terus di depan itu ada tas tangkongnya istrinya, laptop dan buku-buku, ada Al-Quran, ada apa-apa buku-buku itu, terus ada jas hujan, ada itu bagian depan sih. Motornya Yamaha Gear 125. Kemarin itu apa tuh? Nmax bukan? Gear Yamaha Gear Yamaha Gear. 125. Jadi kemarin saya hubungi agen Yamaha di Makassar. Ya. Sudah 2 hari saya ngajukan proposal. Nggak ada dukungan. Dia punya security-nya bilang hari pertama ada rapat Pak, hari kedua ada rapat. Jadi saya pikir Tinggalin aja. terlalu apa namanya? Sibuk. Ya terlalu administrasi, terlalu prosedural, saya tinggalkan. Saya tidak mau yang gitu. Karena saya bilang tidak bisa kan saya langsung bagian administrasi di teater. Iya. Jadi tidak bisa Pak, terlalu prosedural, jadi saya Hebat juga ya. saya tinggalkan itu, saya tidak mau. Nah, yang jelas niatnya sudah oke, mantap. Insyaallah, ya. Tapi sehat ini Pak Eko ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya. Begitu kira-kira rencana program yang Ini terakhir. sampai naik ke atas ini ke Bitung. Manado Bitung. Ya. Karena Sampai Miangas itu. ya insya Allah saya ke nyebrang ke Miangas nanti ke titik 0 utara Indonesia insya Allah. Ya, sana mungkin nanti sana balik lagi mungkin karena ceritanya agak jauh itu, tapi insya Allah kita Dia kan nyebrang itu Pak. kalau ada kapal nanti ya. Ya Kapal. saya bawa anu sendiri, bawa pelampung sendiri. Oh, ada pelampung juga? Ya, ada pelampung saya bawa ya. Khusus untuk kalau nyebrang itu. Itu bisa sebulan itu baru balik lagi, enggak juga ya? Oh, enggak. 1 minggu. 2 Mungkin minggu. penyeberangan barang 1 hari 1 malam kali ya. Enggak, untuk Sulawesi ini. Oh, Sulawesi programnya 3 bulan. Khusus Sulawesi? Ya, khusus Sulawesi 3 bulan saya programkan. Untuk Indonesia mungkin start 3 tahun. Insya Allah. 3 tahun ya. Ini sudah cita-cita mungkin dari sejak 3 muda tahun, ya? 3 tahun perjalanan. Tidak dihitung istirahatnya di Makassar itu enggak dihitung. Di perjalanan itu. Totalnya ya. Ya, setelah itu. Iya. Targetnya untuk melihat irigasi. Irigasi jaringan. Jadi apa namanya istilah saya, slogan saya itu apa namanya? Itu jejari. Jelajah jaringan irigasi Indonesia. Jejari. Jejari. Jelajah jaringan irigasi. Indonesia. Iya. Pasti ada yang bagus, ada yang Ya, bisa, ada yang parah, ada yang rusak ringan. betul. Bisa direkomendasi sebenarnya. Ya, jadi jelajah jaringan irigasi itu bukan berarti saya menelusuri jaringan, tidak. Ya. Cukup diskusi dengan penguasa Memantau setempat. dari jauh langsung. Ya, mungkin sebagian saja saya Kondisi lapangan. ada rekaman bendungnya, jaringan sekitar, tapi tidak seluruhnya kita jelajah itu tidak mungkin. Itu OP jadi jadinya. Kita diskusi pada penguasa OP-nya saja gimana. Ya, Mengenai pintu SDM-nya, mengenai curah daftar hujan. investasi, lantas intensitas tanamnya bagaimana, pertanaman gitu, kurang lebih itu. Itu seluruh Yang sehingga Indonesia. kemarin di Maloso sempat. Maloso saya lihat di Bendung, kemudian saya sempat di kantor dinas untuk bicara dengan Ketemu Kabid dinas, PSDA. kepala Dinas bidangnya, PU. kepala bidangnya. Oh, kepala bidang PSDA. Ibu ya. Kemudian di diskusi dengan stafnya juru dan UPT di UPT Pengairan Wonomulyo. Wonomulyo. Nah, baru meluncur ke Majene bermalam baru ke Mamuju ini. Kebetulan memang sengaja saya cari ini anak Anda ini Alhamdulillah. karena Masyaallah. masih kerabat. Jadi
3 turunan ya. 3 turunan ini. Mulai 3 generasi. mulai kakek, bapak, anak. Anak, Ya, iya, betul. Iya. Jadi kita ini keluarga besar PU memang. Iya. Pak Ade. Ya enggak apa-apa nanti putranya ada yang enggak masalah karena Lanjut lagi. itu kalau biasanya kalau anak dilibatkan dalam pekerjaan, nah dia terpikir begitu kerjaan bapak, dia ikut gitu. Sekali dibawa ke irigasi ya. Seperti saya punya cucu itu kalau saya ke lapangan saya ikutkan lihat dia bentuk-bentuk. Itu yang Dia sekarang sudah rekam juga itu. ya saya sekarang masuk di kelas nantinya kelas 1 SMA. Itu saya bawa itu cucu itu laki-laki sekarang dari pesantren masuk SMA sekarang. Insyaallah. Dia Terus akan apa yang setelah lihat di Maloso apa ada kesannya apa? Maloso. Iya. Ya Maloso itu Mungkin tentu. gimana perawatannya? Ya kemarin saya menyusur di jalan inspeksi memang perlu ada perawatan. Jalan inspeksi itu Salurannya? Iya, jalan inspeksi ya di saluran induknya Ya. itu hanya mungkin di sirtus saja sudah bagus. Banyak sedimen-sedimen mungkin. Yang lubang-lubang itu jalanan. Jalan inspeksi di sirtus saja, dia sudah bagus itu. Tapi yang di irigasinya? Ya kalau karena air mengalir jadi mungkin hanya pemeliharaan rumput-rumputnya ya. Memang untuk OP itu adalah dari perawatan yang bagus lantas bisa dioperasikan dengan bagus. Jadi kalau perawatannya jelek, pintunya nggak pernah dilumasi, ada yang miring, apa nggak pernah dicet, nggak bisa digerakkan, tentu operasi pengaturan airnya akan terganggu itu. Mungkin susah sekali ya, itu akan memakan biaya yang besar. Kalau dari awal ya. Perawatan nggak rutin nanti memakan biaya yang besar. Biasanya kendalanya apa kalau ini? Itu jadi Biasa. kalau P itu begini, P itu kan barang mati sebenarnya itu pintu-pintu, tetapi kalau kita yang inisiatif untuk ada memang biaya dan pengawasan untuk dihormati, lantas penggerakannya itu tiap hari, jadi dia angkat 10 cm, turun 10 cm dengan debit yang sama itu, jadi tidak sempat berkarat, karena apa? Spawning pintu itu hanya 1 mili saja prainya, ya. Jadi itu kalau 1 minggu, 2 minggu nggak digerakkan, dia akan 4 sisi berkarat. 4 sisi, pintunya dan spawningnya 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Nah itu anunya. Dan itu kalau pentingnya. Kalau sudah berkarat, nanti petugas yang bisa ngatur air apakah perlu berapa, nah itu akan memerlukan biaya besar. Yang pertama, yang kedua, memang perlu ada pengawasan pemeriksaan dari atasannya. Misalnya seorang UPT pengamat, juru, itu kalau melihat pintu-pintu jangan, kalau salah jangan diam. Itu prinsip saya. Ya. Kalau ada pemeliharaan atau pengoperasian yang salah, juru pengairan, pengamat jangan diam, harus memberikan petunjuk. Ya. Karena kalau diam, berarti petugas itu merasa tugasnya betul. Merasa tugasnya betul, padahal itu salah. Ya. Nah, jadi ya dia harus memberikan petunjuk, ya, harus memberikan petunjuk. Jadi juru pengamat harus menguasai memang, paling tidak di dalam pelatihan itu harus memang ada. Dan juga ya tingkat kabupaten tentu bidang OP-nya itu, seksi OP-nya Pantau. ke lapangan itu meriksa harus. Kalau irigasi besar, kalau irigasi kewenangan kabupaten misalnya PPA itu ya harus memang, karena biasanya satu DI itu yang 100 hektar kan petugasnya hanya 1 yang dibendung saja, itu perlu diberikan pelatihan itu. Kalau Kan ada pelatihan tiap tahun ya. Ya, Kita upgrade itu pelatihan jangan dihadapkan dari pusat ya, dari APBD boleh. Bicara pelatihan, saya dulu pelatihan di Bandung itu OP 52 hari. 52 hari? Ya, ada pelatihan yang 1 bulan, ada yang 15 hari. Itu pelatihan saya sebanyak 26 kali latihan. Belum lagi kunjungan lapangan? Selama dinas itu. Oh, selama dinas saya 26 kali pelatihan. Ada ikut yang 52 hari? Ya, ikut itu. Nah, kemudian saya menjadi narasumber di daerah, artinya pelatihan yang dana daerah itu APBD-nya dinas.
hanya diberi waktu alokasi waktu 2 JP. 2 JP kali 44 menit, hampir 1,5 jam. Gimana mungkin ya? Kira-kira apa yang bisa? Jadi itu selalu saya sampaikan. Jadi kalau perkenalan misalnya background atau CP istilahnya itu, CP saya itu, saya utarakan itu. Ini pelatihan saya gini nih. Jadi kalau saya pelatihannya dialokasikan waktu 2 JP ya, kira-kira bayangkan apa yang bisa. Dan pelatihan itu harus pelatihan itu harus ada mengisi belakang, mengisi betul. Iya. Mengisi betul. Karena ada kartu kontrol ya. Iya, jadi kita latih betul. Misalnya misalnya kalau pengukuran debit misalnya sistem pelampung, kita mesti di lapangan mengukur dengan pelampung jaraknya 10 meter dan ada kita pakai stopwatch itu kecepatannya berapa sehingga kita mendapatkan debit, jadi karena kecepatan dan luas penampang itu kan menjadikan debit. Ya. Itu ngitung debitnya gimana? Ini kita bagi dengan pemirsa ini. Iya, jadi ada sederhana. Iya, jadi secara kan ada yang pakai debit meter, ada yang pakai bola pingpong. Ya gimana? Kalau sistem pelampung kita bagi jarak yang tertentu, misalnya 10 meter, ambil 20 meter berarti kita 3 profil, 3 potongan melintang. Potongan melintang 1, 2, 3. Yang 20 Jadi meter. potongan melintang ini sudah kita gambar, kita tahu luas penampangnya. Luas penampangnya kita lepaskan misalnya botol aqua saja itu dari titik 1 ini sampai titik ketiga itu kecepatannya berapa? Rata-rata berarti 3 kali rata-ratanya. 3 kali lepas. Ya, kecepatannya tahu, kali luas penampang rata-rata itu udah dari debit. Ya, dari debit nanti kita tahu ketinggiannya berapa itu, lantas kita sudah punya grafiknya. Nah, kita pasang periskal itu. Periskal karena debit secara pelampung itu hanya perkiraan untuk mendapatkan debit dengan ketinggian air. Tinggi air sekian, debitnya sekian. Jadi nanti ada grafik lengkung debitnya itu. Itu prinsipnya itu. Tapi itu kasar saja. Kasar itu perlu lebih teliti lagi. Mau teliti itu dengan alat planimetri. Planimetri itu ada yang baling-balingnya itu, ada berapa macam, ada rumusan, dalam rumus ada pabrikan itu ada rumusnya. Dari baling-baling itu. Otomatik. Itu sifatnya sama. Jadi baling-baling itu hanya menghitung kecepatannya. Baling-baling itu kan berputar dengan penampang 1, 2, 3 itu, luas penampangnya sudah ditahu, kecepatan baling-balingnya tahu, 3 kali udah dapat. Sama dengan pelampung, cuma pelampung kan kasar. Kita harus, kalau baling-baling kan kita sisa nusuk saja. Nah gitu. Jadi lebih canggih. Iya. Ya kalau alat ukurnya Sipoleti atau Romain atau Thomson atau apa ini, kalau sudah dikalibrasi itu kan sudah standar. Nah, kenapa alat ukur dikalibrasi? Ya kalibrasi itu kan di tera namanya, ada satu alat yang sebagai standar. Misalnya ada rumusnya Romain itu apa, debit yang nyata sekian, nanti akan kelihatan koefisiennya. Koefisien itu yang dicari, koefisien lapangan untuk memperbaiki rumus C-nya tadi, itu koefisiennya. Itu kalau itu jadi kenapa debit mesti diukur, karena teknis supaya kita merencanakan areal tanam luasan. Itu ya sudah ditahu debitnya sekian, luasan sekian. Itu perkiraan memang secara, kalau irigasi sederhana ya tidak perlu ya, ini yang irigasi teknis ya. Harusnya teknis semua karena kemarin ada rapat di perencanaan bagaimana luasan sawah, itu dikalibrasi juga, dihitung ulang. Iya, jadi karena kita harus mendesain irigasi juga tergantung luasannya. Ya berapa debit air yang dibutuhkan sampai ke sawah petak yang paling ujung. Betul. Debit tersedia, jadi air yang keluar dari bendung itu yang didistribusi ke saluran sekunder sampai kepada saluran tersier. Itu.
Yang pernah dikerjakan paling luas ada berapa luasan irigasi itu? Yang Pak di mana? Yang yang dilakukan sama Pak De. Mengenai apanya? Luasan irigasi. Misalnya ada yang 10.000. Oh iya, jadi Ada yang ratusan mungkin. selama saya di dinas saya tidak pernah menangani pembangunan. Oh iya. Saya Operasi selalu di ya? OP. OP ya. Jadi operasi pemeliharaan kalau bisa. ya, kalau kita pernah mendengar namanya Sitlakomi, gitu, S survey, investigation, design, land acquisition, construction, OM-nya itu. Jadi OM-nya itu suatu pekerjaan setelah konstruksi tadi. Ya. Itu yang Apa jadi itu OM-nya? operation and maintenance. Maintenance. OP. Jadi SID. OP. SID, Sitlakomi. Ya, L-nya apa tadi L? L-nya, LA-nya land acquisition, Land acquisition. pembebasan lahan. Oh. C-nya construction. Jadi OM, ME-nya itu monitoring and evaluation. Jadi setelah di OM kan, OP kan, ME ini selalu harus dipantau itu. Jadi berapa luasannya, mungkin pernah ada gagal apanya. Jadi Ada ME longsor itu, ya, atau ada ME terhadap pemanfaatan, tidak terhadap fisiknya. Monitoring evaluasi itu terhadap OP-nya. Jadi fokus Pak Eko ini ke operasi pemeliharaan. Iya. Tidak membuat bendungan-bendungan baru. Ya, tidak. Karena saya kira tidak ada lagi bendungan-bendungan baru ini. Ada dimungkinkan daerah yang ya, masih masih dimungkinkan, Jadi terutama pengembangan, Ya. peningkatan. di daerah, kalau di Sulawesi Selatan, daerah Luwu, Nah, masih banyak sungai-sungai. Yang sekarang kan dikerja itu di Bale AC. Bale AC itu kurang lebih 18.000 hektar. Sekarang mungkin fisik mungkin ya sekitar 80-90%. Bale Di mana AC itu? di Kabupaten Luwu Utara. Utara, Di Masamba. Samba. Oh, lagi pelaksanaan bendungan baru. Ya, Atau itu irigasinya? jaringan baru. Oh, jaringan Bale baru. AC ya jaringan. Termasuk bendungnya. Masih ada juga yang baru ya. Ya. Jadi Ya. kita fokus di pemeliharaan ini. Masih Indonesia masih punya yang itu dilihat dari potensi air dan potensi sawahnya. Iya. Masih banyak. Oke, luar biasa Pak Deh. Terima kasih ini banyak mencerahkan. Insya Allah ya. Ya, soalnya udah Mohon doa restunya saja kepada para pemirsa, Ananda Firman, ya. mudah-mudahan bisa punya misi, bisa Nanti kapan bisa apakah ada dokumentasi nih perjalanan Pak Deh di Pulau bisa. Sulawesi dulu lah. bisa lewat grup Grup. BOPI ST, Nah. BOPI ST, Bimbingan Operasi Pemeliharaan Irigasi Sabta Taruna. Sabta Taruna. Iya. Keluarga besar PU itu kalau udah Sabta Iya, Taruna. jadi itu nanti saya akan atau anggota grup itu yang akan mengirim lewat iya. grupnya. Lewat grup. Karena anggota grup itu kan sudah 190 orang itu kali. Oh ya, khusus pemeliharaan. Karena di provinsi ini kan ada satker-satker juga. Iya. Oke. Iya, jadi saya enggak hubungan dari Satker ini, dari BOP ini Person. memang saya yang bentuk grup ini. Saya yang bentuk grup. Jadi anggotanya grup itu ada yang dari UGM, ada yang dari Bappenas, dari Bandung, Jakarta, ya banyak sekali. Saling memberikan masukan. Iya. Nanti kalau ada petugas lapangan yang mau mengupload masalah, banyak senior-senior yang memberikan sifatnya bimbingan, bukan perintah. Bukan. Diskusi. Bimbingan, ya betul. Jadi Oke. ada visi misinya itu. Oh ya. Untuk itu ada visi misinya. Jadi kita diskusi memberikan binaan. Tidak ada perintah harus begini, tidak ada. Ya. Apa visi misinya? Visi misinya yaitu dia akan memberikan bimbingan pada para petugas lapangan, gitu. Termasuk studi banding sebenarnya. Pernah saya tawarkan studi banding 30 orang per angkatan, tapi belum ada respon. Terpaksa saya Biasanya sendiri. Kemana itu studi bandingnya? Ke Yang terdekat aja ya? enggak, kalau dari Sulawesi Selatan saya bawa ke Jawa. Oh, Jawanya di mana? Ada itu ada rute 1 Jawa Timur, rute 2 itu sampai ke Apa-apa Bandung. tuh bendungannya? Jawa Timur di mana? Enggak, nanti kita lihat irigasinya. Tergantung Sampai fokusnya kepada ya.
Sampai di Jatiluhur juga. Itu Jawa Barat. Kalau Jawa Timur namanya Waduk Sutami Oh, sudah nih. dari Karangkates. Soalnya ada beberapa ini kan di sana. Yang besar ya, yang besar. Kalau Jawa Timur Sutami yang besar, Oh, ya. Karangkates. Kalau di Jawa Barat ya Jatiluhur. Termasuk. Ya, kayak- Oke. Oke. Saya kira begitu kita doakan Pak Terima D kasih. bisa sehat naik motor. Ananda Firman ini Ya. terima kasih. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan visi saya terutama Allah memberikan kelancaran kesehatan. Amin. 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 Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kita dengarkan tadi bersama-sama bahwa mengerjakan urusan-urusan irigasi, operasional pemeliharaan bahkan pengembangan bendungan dan irigasi harusnya sinergis dan integral dengan instansi lain, institusi lain, bahkan para senior. Termasuk Pak Eko ini, terima kasih sudah mampir Pak Eko, karena kita ini banyak anak-anak muda yang masih butuh bimbingan, Iya. banyak berdiskusi Siap. dan semuanya. Kita ucapkan terima kasih, sehat selalu Pak Eko, dan Terima kasih. kita ucapkan salam buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.